Ustadz Luqmanul Hakim masuk surga, sahabat Paskas masuk surga, bapak ibu yang mentransfer masuk surga. Pas giliran saya mau ikut masuk, kata malaikat, kau masuk secara seremonial. Yang tadi kata beliau terpikir, apa mungkin ada orang Batam yang tidak makan ketika program ini ditawarkan. Kehidupannya nampaknya mapan, pondok pesantrennya menengah ke atas. Ternyata setelah didatangi 10 ton itu pun masih kekurangan. Satu bungkusnya 7 kilo dengan beras kualitas terbaik. Karena dengan 7 kilo itu mereka insya Allah sudah cukup untuk makan 1 bulan. Saya sampai hari ini belum menghitung berapa makan saya sebulan, tapi insya Allah 7 kilo itu cukup. Akhirnya kami pun naik perahu menelusuri pulau ke pulau. Kami antarkan dari satu rumah ke rumah sampai ke sekolah tahfiz Quran. Lalu kemudian sampai hari ini dengan program yang simple sederhana, tapi sudah banyak perut yang terselamatkan. Hanya 1.000 rupiah sehari. Kalau 1.000 rupiah sehari 1 bulan berarti 25.000, karena tanggal merah tak dihitung. Dengan 25.000 kita sudah selamat dari para pendusta agama. Sengaja ayat itu tadi yang dipilih oleh qari kita. Ara'aital yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Ternyata pendusta agama itu sholatnya rajin ke masjid. Ternyata pendusta agama itu umrohnya setahun 2 kali. Ternyata pendusta agama itu buat open house, tapi hatinya tidak open heart. Tertutup pintu hatinya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang tak ada peduli kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tak pernah termotivasi untuk memberi makan fakir miskin. Akhirnya pendusta-pendusta agama di Batam, di Kepulauan Riau terselamatkan dengan program Paskas Pasukan Amal Soleh. Tinggal duduk saja di rumah, datang mereka mengetuk pintu rumah, tinggal kasihkan beras. Yang tak bisa memberikan dalam bentuk beras bisa langsung transfer ke nomor rekening. Yang tidak bisa transfer bisa siapkan beras, datang relawan datang ke rumah sebelum malaikat maut yang datang ke rumah. Program ini bagaimana sedekah yang begitu berat, jelimet, ribet, sulit, susah, payah disederhanakan oleh Kiai Haji Luqmanul Hakim dengan program yang amat sangat sederhana. Orang kalau sudah berpikir sedekah ini jutaan, ratusan juta, berat, lalu disederhanakan hanya 1.000 rupiah sehari. Kalau sudah berpikir sedekah ini nanti kami yang mengantarkannya ke panti asuhan, kami yang menjumpai anak yatim fakir miskin, disederhanakan. Relawannya yang datang ke rumah, mengetuk pintu rumah. Nanti kami ribet menerima tamu, tinggal transfer saja. Sehingga tidak lagi ada alasan bagi masyarakat Batam, Kepulauan Riau, sekitarnya ketika nanti ditanya di akhirat, latus alunna yauma idzin anin naim. Kamu semua akan ditanya, sudahkah kau berbagi kepada fakir miskin, anak yatim, doa pak, tahfiz Quran? Maka kita bisa menjawab, aku sudah memberikan ke Paskas. Saya dari Pekanbaru ikut bersama sahabat-sahabat Paskas menyerahkan. Foto, video kami share. Dalam hati saya malu juga. Beras ini bukan pula beras saya. Hanya menyerahkan secara simbolis, secara seremonial, yang mengumpulkan kawan-kawan Paskas, yang mengarungkan 7 kilo sahabat-sahabat Paskas. Giliran menyerahkan fotonya, foto saya di-share. Saya takutnya nanti Ustadz Luqmanul Hakim masuk surga, sahabat Paskas masuk surga, bapak ibu yang mentransfer masuk surga.
Pas giliran saya mau ikut masuk, kata malaikat, kau masuk secara seremonial, secara simbolis. Habis itu studi banding, udah keluar lagi gitu deh. Tapi saya yakin dan percaya takkan mungkin Bapak Ibu sampai hati menengok saya keluar lagi. Kata Bapak Ibu, malaikat-malaikat, bisa tak Ustaz Somad itu menetap aja di sini. Jadi seringkali kita ini dapat kebaikan bukan karena usaha kita, tapi karena doa orang lain. Kebahagiaan itu singgah ke hati kita karena anak yatim yang makan beras kita 7 kilo, bangun dia jam 4 subuh mengulang hafalannya, habis sholat subuh dia menghafal, habis zuhur dia ngapal, habis asar dia ngapal, habis maghrib dia ngapal, habis isya dia ngapal, jam 10 malam baru dia tidur. Nanti dia tidur tetap juga menghafal, karena anak-anak menghafal Quran itu saking kan dia terus menghafal, mimpinya pun mimpi ngapal dan mengigaunya pun mengigau menghafal. Lalu kemudian di saat dia sedang berdoa itu, lidahnya yang bersih, hatinya yang tulus, pikirannya yang hanya Quran, maka mungkin singgah kebahagiaan itu ke hati kita karena doa mereka. Kalau kita tidak penghafal Quran, santunilah penghafal Quran. Karena kalau kita berikan 7 kilo sebulan, lalu kemudian menjadi darah daging bagi mereka, menetes darahnya, dia menghafal Quran dan membacakan Quran, setetes dua tetes mengalir juga ke makam almarhumah ibu, almarhum ayah, yang ketika kita berikan, transferkan beras itu untuk almarhum, kita niatkan. Sebagaimana Sa'ad, sahabat Nabi yang sayang kepada emaknya, dia datang bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak pahalanya untuk almarhumah? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi beras 7 kilo. Tapi menengok Bapak Ibu malam ini rasanya tak sampai hati 7 kilo. Nampaknya 7 ton per orang. Dari bunyi aminnya saya kurang yakin pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang tidak sesusah zaman dulu. Kita mesti mencari anak yatimnya di mana, fakir miskinnya di mana. Banyak orang menyantuni ketika menyambut bulan suci Ramadan. Dari mulai awal Sya'ban, jadwal undangan makan anak yatim sudah full. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makcik-makcik mengundang acara kenduri. Anak yatim jam 5 sudah disuruh baca Yasin. Sampai azan maghrib belum juga makan. Yasin 3 kali pula tuh. Udah senang anak yatim membaca. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqah 3 kali gitu. Nah, baca 3 kali. Habis baca Yasin 3 kali, disuruh pula tahlil 100 kali. La ilaha illallah. Semangat anak-anak yatim. Begitu kertas penutup piring tadi dihembus angin di tepi laut di pulau Kepulauan Riau, nampaklah mie kurus-kurus. La ilaha illallah. Tak terjadi itu setelah datang Paskas. Namanya pun luar biasa, Paskas. Terbayang kita dengan baju seragamnya, dengan topinya, dengan sepatu botnya, memikul beras. Paskas. Begitu datang 7 kilo lah. Tapi 7 kilo ini luar biasa. Istiqomah mereka dari 2019, 2020, 2021. Istiqomah berasnya, istiqomah juga 7 kilonya. Anak-anak yatim ini tidak hanya sekedar makan nasi. Mereka sama juga macam kita. Kekeliruan kita adalah kita berpikir menurut pikiran kita. Menurut pikiran kita tak ada lagi anak di Dumai. Dumai pula.
Menurut pikiran kita tak ada lagi anak di Kepulauan Riau ini yang tak makan. Rupanya setelah terkumpul 10 ton kurang. Menurut pikiran kita cukup menyambut bulan suci Ramadan saja. Kita pikir perut anak yatim ini laparnya cuman di Ramadan. Lalu di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, perut mereka sama macam perut kita.